Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian semuanya di dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan. Allahumma amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa sudah kita laksanakan, sudah kita baca bersama-sama. Untuk selanjutnya, yaitu tugas kalian adalah membacakan salah satu dari ketiga surat yang ada di buku paket kalian di halaman 5. Di situ ada surat Al-Furqan ayat 63. Yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 26. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 27. Itu nanti kalian buatkan video ketika sampai semua membaca. Tidak harus dibaca semuanya, melainkan sampai bisa memilih. Di situ sampai bisa memilih yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Sebelum itu akan saya contohkan untuk membacanya. Bisa kalian tirukan, bisa kalian membaca dengan lagu kalian sendiri, dengan referensi yang lain. Diusahakan dengan yang merdu, meskipun saya mencontohkannya itu dengan suara saya yang sangat-sangat jelek. Oke, anak-anak sekalian, silakan disimak terlebih dahulu, akan saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tabadzir tabdzira. Mohon maaf, akan saya ulang kembali untuk ayat kedua atau surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Yang ketiga, surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim.
Baik, itu nanti yang akan kalian bacakan. Sampai pilih salah satu dari ketiga surat itu, dari ketiga ayat tersebut. Divideokan, nanti dikirim sesuai yang akan saya arahkan nanti. Untuk pelajaran yang kedua yaitu tentang tajwid atau memahami tajwid. Yang di sini yang kita bahas adalah hukum bacaan mat. Pengertian bacaan mat di sini secara harfiah berarti panjang dan secara istilah berarti memanjangkan bacaan huruf hijaiyah apabila berhadapan dengan huruf-huruf mat. Bacaan mat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua yaitu mat far'i atau cabang-cabang dari bacaan mat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bacaan mat tabi'i atau mat asli. Makna mat tabi'i adalah mat alami atau biasa. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan ataupun 1 alif. Biasa kita sebut seperti itu. Hukum bacaan mat tabi'i terjadi dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif atau tanda fathah berdiri, maka itu dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Yang kedua yaitu huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun, sama. Dibaca panjangnya yaitu 2 harokat. Yang ketiga yaitu huruf hijaiyah berharokat dhammah bertemu dengan huruf hijaiyah wawu sukun. Di sini di bawah ini di halaman 7 ini ada 3 contoh, yaitu fathah bertemu dengan huruf alif. Yang kedua yaitu dhammah bertemu dengan wawu sukun. Yang ketiga yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun. Di sini yang pertama yaitu ada lafal atau kata khotobahum. Yang kedua yaitu al-jahiluna. Yang ketiga tabdzir. Nah, di sini mana bacaan matnya? Yaitu kho. Di sini ada fathah bertemu alif. Khotobahumu. Kho, jadi hanya 2 ketukan, tidak boleh khotobahumu, itu salah. Yang kedua yaitu yang mana yang bacaan mat tabi'inya, yaitu dhammah. Ini ada dhammah dan bertemu dengan wawu sukun. Cara mudah untuk mengetahui bacaan mat tabi'i yaitu ketika ada tanda fathah, depannya di sini ada huruf alif yang tidak berharokat atau yang mati, maka di sini bacaannya masuk di mat tabi'i. Untuk yang dhammah, ini pasti terletak di awal sebelum wawu sukun. Lihat, sebelum wawu sukun ada dhammah. Itu nama bacaannya adalah mat tabi'i. Contoh untuk bacaan mat tabi'i, al-jahiluna, al-jahiluna. Jadi tidak boleh terlalu panjang, melebihi 2 harokat itu tidak boleh. Itu nanti malah salah. Al-jahiluna itu salah, itu terlalu panjang. Hanya 2 ketukan saja. Ketiga, di sini ada kasroh bertemu ya sukun. Ya, cara untuk mencari bacaan atau mengidentifikasi. Di sini letak kasroh pasti sebelum ya sukun. Contoh membacanya yaitu tabdziro, tabdzi, ya. Tidak boleh tabdziro, itu
terlalu panjang ya. Sini bisa dipahami untuk bacaan itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini tugas yang kedua untuk kalian adalah mengidentifikasi bacaan mad tabi'i yang ada di surat Al-Furqan ayat 63, di surat Al-Isra ayat 26 dan surat Al-Isra ayat 27. Cara mengerjakannya yaitu silakan nanti membuat kolom. Di situ ada 3 kolom. Sambil buat 3 kolom. Untuk kolom yang sebelah kanan sendiri adalah kalimat. Kalimat di sini atau lafal atau kata. Di sini sampean tulis seperti contoh yang ada di buku paket kalian di halaman 7 yang ini. Khotobahum. Ini seperti ini. Itu nanti atas sendiri, baris yang paling atas sampean ngasih tulisan lafal atau kata atau kalimat. Untuk kolom yang tengah atau yang nomor 2 dari kanan atau dari kiri itu dikasih nama atau baris paling atas dikasih tulisan sebab. Di sini sebab ya, semisal yang ini tadi di halaman 7 ini sebab dari kata ini. Kenapa kok dibaca mad tabi'i? Yaitu nanti sebabnya jangan tulis ada fathah bertemu dengan huruf alif. Ya, seperti itu. Atau yang contoh yang kedua yang ini. Kenapa kok dibaca mad tabi'i? Di kolom sebab sampean tulis yaitu karena ada dhamma bertemu dengan wawu sukun. Sama. Yang ketiga ini sama. Yaitu kasro bertemu dengan ya sukun. Jadi di situ ya cara mengerjakannya seperti itu. Jadi kolom kedua untuk sebab itu cara mengerjakannya seperti itu. Untuk kolom pertama yaitu seperti ini ya. Yang ada di contoh ini jangan ditulis lagi, tapi cari yang lain, cari kalimat yang lain. Untuk kolom yang terakhir, kolom yang ketiga yang paling kiri sendiri itu baris atas sendiri. Di kolom yang ketiga ditulisi dengan tulisan nama bacaan dan surat atau ayat. Jadi di situ nanti nama bacaannya apa? Itu nama bacaannya mad tabi'i. Garis miring Quran surat Al-Furqan garis miring ayat 63 dan seterusnya. Kalau di surat Al-Isra dia tulis surat Al-Isra ayat 26 atau ayat 27. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang bacaan mad. Yaitu yang pertama yang kita bahas adalah bacaan mad tabi'i atau mad asli. Nah, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila banyak kurangnya dalam penyampaian, saya sangat-sangat mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sehingga hidup kalian nanti semua dijadikan Allah anak-anak yang soleh-solehah, berguna bagi nusa dan bangsa, agama, masyarakat maupun keluarga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.